Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Jadikan kami rumah doa-Mu yang terus berdoa. Haleluya Yesus. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kalau Tuhan memberikan kesempatan yang terbaik bagi kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan untuk kita renungkan, kita ambil di dalam kitab Yeremia. Yeremia pasal 17 ayat 7. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita merenungkan firman Tuhan, kita baca firman Tuhan ini dan kita renungkan, ini sebuah pesan Nabi Yeremia kepada bangsa Yehuda ketika mereka masih berada dalam pembuangan. Saudara dikasih Tuhan, tentu di dalam pembuangan itu tidak dapat melakukan suatu hal yang terbaik di dalamnya. Atau mungkin kita dalam pembuangan ini ada tekanan, ada hal-hal yang mengintimidasi kita. Sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, Yeremia berpesan untuk tidak mengandalkan kekuatan manusia untuk menghadapi semuanya itu. Saudara dikasih Tuhan, pesan Yeremia ini sepertinya Yeremia memesankan untuk
bangsa Yehuda untuk bertobat dan tidak lagi mengandalkan kekuatan sendiri, tapi mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu pasti diberkati oleh Tuhan. Jelas apa yang dikatakan dalam Yeremia pasal 17 ayat 8. Seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau dan yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan inilah yang menjadi berkat bagi bangsa Israel yang dijanjikan Tuhan kepada orang yang mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya Yeremia berpesan ini supaya mereka tidak lagi mengandalkan manusia, tetapi mengandalkan Tuhan sehingga mereka diberkati oleh Tuhan. Berkat apa yang mereka terima? Dikatakan dalam firman Tuhan yang kita sudah baca, tidak mengalami datangnya panas terik, tidak berhenti menghasilkan buah, tidak khawatir dalam tahun kering, daunnya tetap hijau. Inilah orang yang mengandalkan Tuhan. Inilah orang yang berharap kepada Tuhan. Saudaraku, pagi hari ini kalau boleh saya sampaikan lewat kebenaran firman Tuhan bahwa tidak ada satupun yang dapat kita andalkan dalam dunia ini. Kita tidak ada satupun yang kita bisa andalkan. Apakah kepandaian kita? Apakah keahlian kita? Apakah pengalaman kita? Atau keuangan yang kita miliki? Itu semua tidak akan pernah bisa berbuat banyak. Terlebih lagi di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang susah dan lain sebagainya, saudara dikasih Tuhan. Kita tidak akan dapat berbuat banyak untuk kita lakukan. Karena kita sebagai manusia yang terbatas, manusia yang tidak memiliki apa-apa. Tapi pagi hari ini saudara dikasih Tuhan, saya perlu sampaikan bahwa ada kuasa yang tidak terbatas dalam kehidupan kita. Ada kuasa yang tidak terbatas yang sanggup memberkati saudara dan saya. Yang sanggup menolong saudara dan saya. Dan yang memberikan kekuatan kepada kita. Apapun yang kita hadapi. Masalah apapun yang kita hadapi. Ketika kita berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, Dia sanggup menolong saudara dan saya. Kuasa Tuhan Yesus Kristus yang sanggup memberikan kekuatan kepada kita. Karena itulah, ayo kita belajar untuk percaya dan berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan jelas dikatakan dalam Amsal pasal 3 ayat 5. Dikatakan sana, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Percayalah kepada Tuhan. Artinya percaya sepenuhnya kepada Tuhan yang kita sembah. Percaya sepenuhnya kepada kekuatan Tuhan. Percaya dengan segenap hati. Jangan pernah kita ragu, jangan pernah kita bimbang. Percaya dengan segenap hati. Jangan bersandar pada pengertian kita. Jangan bersandar kepada kekuatan kita. Jangan bersandar kepada kemampuan kita. Tetapi bersandarlah pada Tuhan. Karena Tuhan kita, Tuhan yang sangat baik. Tuhan tahu kemampuan kita. Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu keterbatasan kita. Itulah sebabnya jangan pernah kita bersandar kepada kekuatan kita. Kepada pengertian kita sendiri. Tapi bersandarlah kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita mendapatkan berkat kekuatan dari Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 7 jelas dikatakan tadi di sana, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan sudah berjanji bahwa orang yang percaya, yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, itu pasti diberkati oleh Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, dikatakan dalam ayat 8, seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang akar-akarnya menjalar ke air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau. Artinya saudara dikasih Tuhan, apapun yang terjadi di depan kita, apapun yang kita alami,
apapun musimnya yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Kita pasti berbuah seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Berbuah pada musimnya, saudara dikasih Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 6 dikatakan di sana, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara dikasih Tuhan, apa keinginan kita? Apa pergumulanmu hari-hari ini? Kalau itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan jawab, Tuhan akan lakukan sesuatu. Pagi hari ini, kalau boleh saya sampaikan kepada saudara, pesan firman Tuhan, jangan pernah kita takut. Jangan pernah kita khawatir. Jangan pernah kita cemas. Kita yakin bahwa pergumulan kita pasti terjawab. Keinginan kita pasti terjawab kalau itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau itu sesuai dengan perkataan firman Tuhan. Karena kita tahu masih ada Tuhan, masih ada kuasanya bagi saudara dan saya. Sekalipun musim kemarau terjadi, sekalipun kekeringan terjadi, yang dikatakan dalam firman Tuhan, yang dikatakan seperti pohon, daunnya pasti selalu hijau, tidak akan pernah berhenti berbuah ketika kita mengandalkan Tuhan. Untuk mendapatkan kekuatan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan, kita harus melakukan suatu kegerakan yang aktif untuk melakukan bagian kita tentunya. Dengan sikap hati percaya sepenuhnya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Sekali lagi saudara dikasih Tuhan, untuk menghadapi segala sesuatu, mari kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan, menaruh pengharapan kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji saudara dikasih Tuhan, Dia katakan, kita tidak perlu takut di tahun yang kering. Tuhan sudah berjanji dalam Ulangan pasal 28 ayat 8, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Inilah janji Tuhan kepada setiap kita. Janji Tuhan yang sangat luar biasa. Apapun itu musimnya, Tuhan pasti memberkati. Tuhan akan memerintahkan berkat kepada kita. Karena Dia berkuasa untuk memerintahkan berkat kepada orang-orang yang berharap kepada Dia, orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, semakin dikasih Tuhan, Tuhan pasti melakukan sesuatu. Tuhan pasti bertindak dan menolong saudara, asalkan kita mau menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Dengarkan firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya, Ia akan bertindak. Artinya saudara dikasih, kalau kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, Dia akan bertindak, melakukan sesuatu untuk menolong kita, untuk menyertai kita, untuk memberkati kita semua. Karena firman Tuhan berkata, karena pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekalipun kita diperhadapkan dengan kesulitan atau mengalami kesulitan, sekalipun kita diperhadapkan dengan masalah atau mungkin mengalami masalah, kita harus percaya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita ini dan menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Kita pasti diberikan yang terbaik untuk kita bagi orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan. Sebab dikatakan firman Tuhan, ketika kita berharap, kita pasti berbuah. Sekalipun di tengah-tengah kekeringan, kita pasti berbuah. Kita punya Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa. Hari ini saudara dikasih Tuhan, percayalah, yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan,
Tuhan pasti memperhitungkan semua apapun yang kita lakukan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, ketika kita berharap kepada Tuhan, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Saudara dikasih Tuhan sebab pagi hari ini. Aku tahu, mungkin kita ada kekuatan, mungkin kita ada kemampuan, tapi jangan pernah kita mengandalkan itu. Andalkanlah Tuhan, berharaplah kepada Tuhan, apapun keadaan kita saat ini, Tuhan tahu itu, Tuhan pasti bertindak, melakukan yang terbaik bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita punya Tuhan Allah yang luar biasa, yang mampu memberkati saudara dan saya. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini, pengharapan kami tidak pernah mengecewakan di dalam Yesus Kristus. Kekuatan kami akan dapatkan dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Tuhan berkati kami semua, Tuhan sembuhkan kami ketika kami dalam keadaan lemah. Tuhan kuatkan kami dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, mulai hari ini kami lebih lagi akan mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih, diberkati kami semua di tempat ini. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.